Halo semuanya, selamat datang di Sharing Information. Di balik kerennya aksi akrobat pesawat jet, di dalamnya terdapat pilot yang berusaha menahan efek G-force. Efek ini sangat berisiko jika tidak ada penanganan khusus. Alih-alih melakukan manuver keren, pilot yang tidak tahan dengan G-force malah bisa berbahaya. Ternyata G-force bukan hanya ada pada bidang penerbangan saja, melainkan ada banyak di sekitar kita tanpa disadari. Terlebih lagi, kamu sekarang juga sebenarnya sedang terpengaruh oleh G-force namun dalam skala kecil. Lantas, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan G-force? Dalam fisika, pengertian G-force adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan percepatan atau akselerasi objek relatif terhadap gravitasi bumi. Dengan kata lain, G-force merupakan gaya gravitasi yang mengenai bagian tubuh atau benda akibat adanya percepatan atau akselerasi. Dalam G-force ada dua elemen yang sangat berpengaruh, yaitu percepatan atau akselerasi dan gaya gravitasi bumi. Akselerasi merupakan besaran vektor yang didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan suatu objek. Sedangkan gravitasi bumi merupakan sebuah kekuatan yang menarik benda ke arah satu sama lain. Kita asumsikan jika saat ini kamu sedang duduk atau berdiri diam di atas meja atau lantai, berarti kamu sedang menerima gaya 1G, yaitu gaya gravitasi bumi, yang mendorong kamu seperti biasa. Namun, ketika sebuah pesawat jet berkecepatan tinggi membelok hampir 90 derajat ke atas, akan menciptakan akselerasi radial yang menghasilkan gaya 6G atau 6 kali lebih besar dari gaya gravitasi standar. Dalam kondisi ini, tidak semua orang mampu menahan efek G-force yang terlalu banyak, karena manusia beradaptasi untuk hidup di lingkungan 1G. Pada umumnya, manusia bisa menahan efek G sebesar 5G ke bawah. Selebihnya merupakan orang-orang terlatih seperti pilot pesawat dan astronot. Jika dipaksakan, akan terjadi efek buruk secara langsung. Karena ini ada kaitannya dengan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Seorang astronot yang lama tinggal di luar angkasa akan terbiasa dengan zero G atau tidak ada gravitasi. Sehingga ketika kembali ke bumi dengan 1G, maka kemungkinan astronot tersebut akan sulit untuk berjalan di bumi sekalipun. Butuh astronot tersebut untuk latihan beradaptasi kembali dengan lingkungan 1G. G-force sebenarnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu berada dalam mobil tiba-tiba menuruni jalanan yang cukup landai. Mungkin yang terjadi perutmu akan terasa geli. Ini kemungkinan merupakan efek G-force negatif. Contoh lainnya ketika roller coaster yang bergerak cepat melintasi trek naik turun atau 360 derajat, seketika kamu akan merasa sangat ringan atau sangat berat. Tak jarang merasa mual atau bahkan pingsan. Namun, roller coaster sendiri merupakan contoh kecil dari efek G yang besarnya tak lebih dari 5G. Jenis-jenis G-force. G-force positif. G-force positif merupakan keadaan di mana sebuah pesawat dalam kondisi terbang normal, kemudian melakukan manuver ke atas secara signifikan atau berbelok dengan cepat. Kondisi ini menimbulkan gaya sentrifugal yang searah dengan berat pesawat, yaitu ke bawah. Gaya sentrifugal merupakan gaya yang ditimbulkan akibat gerak melingkar yang arahnya menjauhi pusat lingkaran, nilainya positif. Sedangkan sentrifugal berlawanan dengan gaya sentripetal yang arahnya mendekati pusat lingkaran yang nilainya negatif. Pada saat G-force positif, efek yang ditimbulkan dari gaya sentrifugal membuat darah bergegas menuju ke area bawah, yaitu paha dan kaki mengikuti arah sentrifugal. Pada saat kondisi ini, pilot akan merasakan sangat berat pada area bawah. G-force negatif merupakan kebalikan dari G-force positif, di mana ketika sebuah pesawat melakukan manuver ke bawah dengan cepat dan ekstrim, sehingga nilai yang ditimbulkan adalah G-force negatif. Mekanisme para G-force negatif sebenarnya sama seperti G-force positif. Ketika pesawat bermanuver ke bawah, gaya sentrifugal mengarah ke atas tubuh yaitu kepala. Kondisi ini membuat aliran darah tiba-tiba berpusat di kepala sehingga yang dirasakan pilot sangat berat di area kepala. Efek G-force pada tubuh manusia. G-force tidak baik untuk tubuh manusia karena manusia telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan 1G.
Namun tidak menutup kemungkinan manusia bisa menahan efek G melalui latihan atau dengan pakaian khusus. Latihan ketahanan efek G dilakukan oleh penerbang bahkan pembalap sekalipun untuk menghindari hilang kesadaran atau G-LOC akibat induksi G-force. Insiden G-LOC yang disebabkan oleh akselerasi dapat menyebabkan kecelakaan fatal di pesawat, sehingga para pilot diwajibkan untuk dapat mempertahankan tubuhnya ketika menghadapi G besar. Ketika G-force positif terjadi, darah akan mengikuti arah gaya sentrifugal ke arah bawah sehingga sirkulasi darah mengumpul di area kaki. Ini dapat menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen ke otak sehingga mampu menyebabkan G-LOC. Efek G-force juga dapat dipengaruhi pada penurunan tekanan darah, sehingga menghambat pompa jantung keseluruhan tubuh. Efek ini sangat wajar dialami ketika orang menaiki jet tempur pertama kali. Namun ini merupakan kondisi sementara selama G-force terjadi. Setelah itu keadaan mulai pulih kembali. Walaupun sementara, titik puncak G-LOC adalah kematian, yaitu ketika otak kekurangan oksigen, sel otak tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga sel otak akan mati. Hal yang sama juga terjadi ketika G-force negatif, yaitu ketika minus 4G atau lebih. Ketika aliran darah berkumpul di area kepala, kondisi tubuh akan mengalami hiperemia atau kelebihan darah dalam kepala. Terkadang juga terjadi gangguan psikotik dalam durasi 15-20 menit yang diakibatkan oleh pembengkakan otak. Efek ekstrim misalnya minus 20G dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan kematian. Tapi kemungkinan ini sulit terjadi mengingat otak memiliki mekanisme yang sangat kompleks sehingga dapat mengantisipasi terjadinya edemia akibat G-force. Efek lain juga berpengaruh pada kemampuan penglihatan yang mulai berkurang dengan pandangan merah. Mimpi buruk G-force bukan hanya menimpa pada pilot saja, melainkan para pembalap yang sering dihadapkan untuk berakselerasi secepat mungkin hingga finish. Walaupun pengaruh G-force tidak sebesar jet tempur, pembalap harus siap berhadapan dengan efek G-force pada lintasan tikungan. Umumnya, gejala yang dihadapi pembalap ketika efek G ini muncul antara lain pusing, mual, bahkan G-LOC. Cara mengurangi efek G-force. Dengan pelatihan terbang G-force yang sebenarnya, pilot belajar bagaimana melatih otak mereka sehingga mereka siap untuk akselerasi yang luar biasa. Seiring waktu, otot-otot mereka belajar dengan tepat bagaimana merespon di bawah kekuatan ini. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek G-force. Yang pertama, anti-G-straining maneuver, yaitu sebuah metode upaya mengencangkan otot perut sehingga dapat mencegah berkumpulnya darah pada area perut dan sekitarnya. Cara ini cukup ampuh untuk memperlambat waktu blackout, atau merupakan kondisi ketika penglihatan mulai gelap dan akhirnya mencapai G-LOC atau hilang kesadaran. Yang kedua, anti-G-suit. Anti-G-suit merupakan nama pakaian yang biasa digunakan oleh pesawat tempur maupun pesawat aerobatik yang mengurangi efek G-force. Pakaian ini didesain khusus sehingga dapat memberikan tekanan besar terhadap kaki dan perut sehingga mencegah darah menuju ke area bawah ketika G-force positif. Yang ketiga, reclining seat. Reclining seat merupakan metode untuk mengurangi efek G-force dengan melandaikan sandaran kursi dengan maksud supaya mengurangi jarak vertikal antara jantung dengan otak. Dengan cara ini, sirkulasi darah menjadi lancar menuju ke otak. Kan kena pengenalan sedikit mengenai G-force. G-force itu seperti ini loh. Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.